Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara bareng Regen. Master yang mana? Master itu. Ini. Oh, halo ya. Iya. Emang kalau syuting harus pakai nanya gitu, Gen, master mana? Biarin aja ntar yang kameramen yang ngejar. Iya kagak, maksudnya gue supaya enak juga pandangan matanya, Cing. Ah. Gitu. Jadi situ. Jadi gue bisa kayak halo gitu, Cing. Oh. Nanya doang gue. Oh. Maaf, Cing, bukannya maksudnya gimana ya. Enggak apa-apa. Iya, ini cover yang ini. Lah cover Cing Abdel. Nggak pakai karena ini cover untuk tamu. Oh. Gitu. Gue jadi kagak enak kalau gini. Hah? Guanya jadi kagak enak. Gak enak kenapa, Gen? Ya kagak ada, lu kagak ada covernya. Ya nggak apa-apa, karena di sini yang dijual adalah Regen. Oh. Ya udah dah. Iya. Ya kalau gitu mah Cing Abdel ngobrol di bawah aja tadi kita. Ya, nggak- ngobrol nggak di gitu luar aja juga gitu. kan YouTube gue. Ya kan kalau nggak ada covernya, maksudnya. Ya masa udah cover nggak ada, master juga nggak ada, terus gue buat apaan dua kamera? Oh iya. Iya. Oh di master ada Di Cing master Abdel. ada gue. Iya. Ya. Udah masalah teknis sudah kelar nih? Udah kelar. ya? Iya. Ya. Dari mana, Gen, lo sebelum kesini nih, Gen? Waduh. Ini jawabannya, pertanyaannya ini nih. Ada kerjaan, Cing. Di Trans TV. Jakarta. Ada tektokan TV banget tuh gue ya. Iya. Di Trans ada juga reguler juga? Enggak, baru cuman ini doang, ngisi doang kan ini santuy malam. Ah, Nah, kan Sule sama Andre sama Nunung harusnya. Cuman kan Mbak Nunung lagi sakit. Terus dia jadi nyari-nyari gitu buat ngisi satunya. ganti Nunung. Iya, sementara. Bukan sementara sih, cuman ganti-gantian. Ada ini, ada itu. Jadi udah ganti-gantian. berapa kali udah santuy? Baru satu kali ini. Oh. Baru satu kali terus kurang lagi tadi. Jadi nggak pede gua. Kau, masa lu pasti nggak pede sih, Gen? Buset dah. Ya nggak pede lah, Cing. Kan ada kadang ada ininya juga, jeleknya juga guanya. belum matang banget lah, bisa dibilang masih belajar gua. Iya. Orang gua pas ngeliat Kang Sule sama Pak Andre tektokan gitu, gua sambil nyatet. Oh gitu. Soalnya ambil belajar kan gua kan, Cing, gitu. Lo kan dibayar untuk syuting, lo masa malah belajar di situ? Ya sambil menyerap ilmu gitu. Gitu, Cing. Tapi kan lo udah melanglang buana lo. Kemana-mana, Gen. Kagak kemana-mana, Cing. Hah? Kelihatannya doang kemana-mana. Di mana-mana ada. Ya di YouTube-nya orang-orang doang. Iya. Iya. Di Sultan. The lo Sultan 2 hari doang, Sabtu Minggu. By the way, By the way sekali doang. santuy. Santuy sekali. Udah. Cuman itu doang, nggak kemana-mana. GJLS. Ya Allah, GJLS malah ngebuang-buang duit dari yang gue cari itu. Gue udah nyari dari mana-mana, itu GJLS tempat ininya. Nyetornya justru. Iya. Cing. Tapi memang lo sekarang lagi di atas angin nama lo, Gen. Kagak ada, Cing. Nggak ada, gue mah sebenarnya. Marcel yang di atas angin banget mah. Iya lah, lo berdua Marcel dah. Marcel, gue mah di bawah. Bintang Emon pertama. Iya, lo bertiga dah sama Bintang Emon. Kiki Saputri. Iya, berempat lo sama dia. Terus Oki Rengga juga. Berlima. Nah, rame itu semua. Berarti semua komik berarti kalau kayak gitu. Sampai 5 orang. Berarti rame-rame di atas angin. Iya. Iya, Cing. Anak sehat. Anak alhamdulillah sehat. Berapa Cing. bulan sih sekarang? Baru masuk 2 bulan. Pokoknya setiap tanggal 1 naik sebulan. Oh gitu. Lu, Iya, karena dia lahirnya tanggal 1 kan. Nah, udah pasti tuh. Iya. Iya, tanggal 1. Udah pasti setiap tanggal 1 naik sebulan. Naik sebulan, iya. Oh. Gitu. 1 ini berarti udah 2 bulan. 2 bulan. Udah bisa ngapain aja? Baru ngoceh-ngoceh doang. Paling gitu. Bacot gitu. Itu kalau diajak bercanda gitu sih dia. Anak baba. Kayak itu, kayak Rispo. Iya, kayak Rispo. Enggak kayak Rispo lah. Enggak, beda. Rispo kan kalau ngomong ya, kalau gue lihat Iya. dari Rispo ini di antara satu kalimat, terus ada satu kata yang nggak ada hubungannya, Yang nyelip. yang nyelip. Iya. Terus dia berlagak seperti nggak ada apa-apa gitu. Iya. Terusin lagi. Iya. Kayak yang keripik sosialnya dia tuh. Iya, Itu kan ada buat ibu-ibu yang suka bunuh diri pakai kue tiaw. Tiaw. Nah, gitu kan, itu kan aneh Terus, banget. Abis itu kayak itu sebuah hal yang biasa dia nerusin. Dia nerusin. Nerusin kalimat.
Kayak seakan-akan kita mengiyakan. Oh iya benar-benar gitu. Ada, bisa. Udah jangan lagi namanya bunuh diri pakai kue tiaw karena nggak kuat kue tiawnya. Iya. Kan dia yang ngeluarin ya. Iya. Terus dia nyanggah sendiri. Ya namanya juga kurang cing orangnya. Kok makan tambah mulu? Iya makanya. Berarti ada satu kata tuh yang sebenarnya jangan itu. Kalaupun abis lo keluarin, lo harusnya terganggu. Tapi dia enggak. Enggak, dia justru ngebantu untuk kata-kata berikutnya. Gue aja kadang bingung, Cing. Gue dulu waktu masuk pertama di MLI sama dia disuruh nge-host berdua nggak mau gue. Karena dia suka motong tengah jalan, abis itu nggak beri solusi. Misalnya, iya gokil banget malam ini kita udah kedatangan banyak komik gen. Tiba-tiba dia gitu. Ya Po, gimana Po? Lanjut. Terus lu motong gue, udah lanjut gitu. Jadi gak ada apa-apa. Jadi kadang dia motong-motong apa. Misalnya gue lagi ngelawak, gimana Po? Nggak tahu gue. Gitu-gitu Cing. Jadi dia kagak mau tektokan. Susah bener diajak tektokan. Itu emang dia begitu atau? Emang dia begitu. Cuman makanya gue mempelajari dia tuh sampai 2 tahun. Sampai gue tinggal di Tangerang supaya dekat sama dia. Emang dia tinggal di mana? Bukan di Tangerang. Bukan, kan dia rumah aslinya di Depok. Cuman dia kan udah nikah sama istrinya. Akhirnya dia tinggal sama... Iyalah, itu sebuah kata yang nggak harus lo sebut juga itu sebenarnya. Dia kan udah nikah sama istrinya. Iya itu udah pasti. Iya. Maksudnya emang nggak sebut istrinya juga. Iya. Dia kan udah nikah. Dia gitu. istrinya kan nikahin dia kan. Iya itu. Nikah tuh berdua kan. Terus akhirnya dia berdua tinggal di Tangerang. Lo kenapa harus ikut ke Tangerang? Supaya mempelajari dia. Karena mempelajari dia tuh susah, Cing. Apakah jangan-jangan istrinya juga dalam rangka mempelajari ya gue nikahin? Benar, akhirnya dia menikahkan si Rispo mungkin untuk mempelajari. Karena ini terlalu aneh orangnya gitu, Cing. Iya. Terlalu aneh, kadang ngomong apa gitu. Ada yang di keripik sosialnya juga tuh yang lo di belakangnya. Iya. Yang lo sok-sok cuek gitu kan. Iya. Terus akhirnya ketawa itu yang mana ya? Yang ini apa sih itu? Aduh, apa gue telepon orangnya ya? Apa ya? Orangnya nggak ada lagi. Tapi dia emang lucu loh. Iya, ada tuh pokoknya apa gitu, gue lupa dia menjilat saklar gitu. Iya, udah pokoknya, jangan jilat saklar. Kan gue tahu itu kan sebenarnya diatur ya. Iya. Diatur apa enggak? Dia ngomong, terus lo di belakang seakan-akan sok cuek gitu. Sampai ada satu kata yang lo nggak tahan. Yang gue nggak tahan. Lo terasa inilah gitu. Kadang emang gitu Kang, Cing kok Kang, dia itu kadang suka tiba-tiba belok sendiri tuh, misalnya kayak udah nyiapin apa, terus tiba-tiba dia ngebelokin sendiri lagi gitu, keluar dari jalur yang udah ada di skrip. Waktu gue syuting film sama dia, Sabar Ini Ujian, kalau Cing Abdel nonton, bloopersnya tuh kan ketawa-ketawa semua tuh, bloopersnya tuh justru lucu banget, karena dia tuh benar-benar surprise buat kita semua. Ada satu momen, ceritanya kejar-kejaran kita semua. Kabur, cerita heboh. Dia keluar out frame. Tiba-tiba masuk lagi nggak pakai celana, Cing, kelihatan pantatnya beneran. Beneran kelihatan pantatnya. Semua kaget karena nggak ada yang siap. Dia nggak malu. Kagak. Dia emang nggak punya malu aja. Yang disiram-siram tuh juga ada yang di videonya dia tuh. Apa? Yang orang gila terus disiram-siram sampai kemana gitu. Oh iya, yang mandi oli sama Ebel. Iya gitu, Cing. Bener-bener nggak ketebak dia tuh. Apa maunya tuh di dunia ini kita nggak ada yang tahu, Cing. Tiba-tiba kayak begitu. Tapi kok ada yang mau? Ada yang mau siapa? Sama dia. Istrinya? Fetis kali, Cing. Kan orang gak ada yang tahu. Ya kan ada yang suka kasar. Kan gak ada yang tahu. Kain lurik aja ada yang bisa bikin sange. Iya, kain lurik aja ada yang bikin sange. Masa orang gila nggak ada? Iya. Tapi lo cukup ini ya, cukup akrab ya. Iya, lumayan, Cing. Gua sama memang nyambung. Sebenarnya kalau ditanya nyambung apa enggak, kadang gue tuh nggak tahu nih arah obrolan dia kemana. Ngobrol nih, ngomong, iya gitu-gitu doang misalnya gue. Terus gue kayak sebel aja gitu. Sebenarnya nyambung mah. Ya kalau ngomonginnya keluarga gitu nyambung karena kita sama-sama bapak baru kan. Ya kan, dia kan juga bapak baru, gue juga bapak baru kan. New bapak gitu. Jadi kita tuh kalau ngobrol lah, enggak bener kan? Lo hampir, kayaknya gue rasa lo agak tertular dah. Ada kata-kata yang nggak perlu sih. New bapak perlu, Cing. Iya kan? Kan kalau Cing Abdel old bapak kan? Iya. Nanggung mau juga new father kayak apa new daddy gitu. Ya, kalau ya nggak apa-apa kalau Cing Abdel mau itu, gue nggak akan mempermasalahkan. Iya, bapak dah. Nah itu, jadi kita kalau ngobrolin keluarga, ngobrolin arah tujuan keluarga segala macam tuh kita nyambung.
Tapi kalau udah ngomongin yang apa bercanda gitu susah kadang nyambungnya. Gue tuh kadang juga kesel beneran. Kayak podcast nih. Tiba-tiba ada kan Cing Abdul tahu kan bercandaan kayak gini. Po, yang bener harusnya tuh plagiat. Gue nggak bisa. Coba pelan-pelan. Plagiat gitu kan. Plagiat. Plagiat. Nggak jawab. Nah, dia nggak jawab. Tiba-tiba suara ketokan dong. Nggak ada jawaban apa-apa. Jadi pelagi, terus dia jawabnya gini. Po, gue gituin. Terus dia bilang, anak gua, dibilang gitu. Jadi bener-bener nggak bisa ketebak kan komedinya. Abis itu lo coba perjelas gak maksudnya apaan po gini? Iya, gue tanya, anaknya dibilang, anak gua ngetok-ngetok, dibilang gitu. Terus habis itu ngobrol sama keluarganya. Bingung nggak kalau misalkan kita udah bikin setup nih, punchline-nya dibawa aur-auran kemana-mana, udah bangunnya susah, gue bilang. Jadi dia tuh konsepnya gini, Cing. Dia pernah cerita sama gue. Jadi orang tuh udah tahu komedi itu seperti ini, mematahkan asumsi gitu. Nah dia pengen asumsi yang udah orang pikir bakal jadi komedi dipatahin lagi sama dia. Oh, kayak kalau misalnya punchline kita cari punchline kedua, ketiga. Nah itu, jadi orang tahu. Asumsinya lagi yang di. Iya gitu. Jadi misalnya ini asumsinya punchline-nya bakal ke sini. Dia enggak dicari yang paling jauh kira-kira yang orang enggak bakal mikir hal itu. Gitu Ya, dia, terserah mau lucu apa enggak. Mau lucu apa enggak terserah. Dia puas. Yang penting dia puas. Karena dia emang buat dirinya sendiri emang itu komedinya. Iya. Bentar. Kenapa? Nih. Gua airplane gua. Ini gua nggak edit loh, ketahuan lo ada di sini. Iya. Nih udah belum, Man? Udah. Siapa ini gue? Ini kali itu. Ini apa ini? Cek tuh. Cek. Cek Regen. Kalau gua aman. Regen. Gue aman nggak? Lah, gimana, Man? Gue matiin dulu dah. Cek. Cek. Apa? Cek. Cek. Aman. Oke. Ulang dari awal. Ya, enggak dong. Iya, baru nih operatornya si Rahmano. Oke, lanjut lagi nih, Regen. Gue udah nggak usah ngomongin Rispo ya. Cing, tapi gue penasaran, Cing. Gue kan maksudnya berpartner tuh baru 2 tahun. Iya. Nah, Cing Abdel kan kalau sama temuan tuh kan udah bertahun-tahun tuh kan. Iya. Udah berapa tahun, Cing, waktu itu? Gue udah tahu kalau dihitung ketemu pertama kali bareng gitu tahun 92 berarti. Sampai Ya sampai sekarang. sekarang. Iya. Nah, itu awal-awalnya gimana, Cing? Ya sama lah lo guenya. Oh. Rispo si temennya. Oh. Jadi kebesaran hati lo lah untuk menerima itu. Oh. Sampai orang-orang juga mengerti jalan pikirannya dia. Oh, gitu. Sebenarnya si Rispo menurut gue mah lucu mulu. Emang lucu mulu. Menurut gue ya. Jadi apapun yang diomongin tuh gue udah ketawa duluan. Iya. Buat bunda-bunda tuh dia nyebut bunda aja menurut gue udah gak pantas. Iya. Kayak yang di film yang gua bikin yang ke JLS Channel yang Kuyup. Kan gitu dia manggil anaknya. Anakku yang kamu. Gitu. Gimana coba manggil anaknya anakku yang kamu. Kayak gitu. Maksudnya apa kalau komedi itu kan emang karena image ya. Iya. Maksudnya kalau kita ngeliat orang itu udah lucu, image kita terhadap orang itu lucu, jadi dia mau ngapain aja buat kita lucu. Iya. Cuman sayangnya mungkin Rispo belum ke semua orang ini. masih lebih banyak yang enggak, apaan sih Rispo? Bingung gitu? banyak yang belum ini. Tapi ntar lama-kelamaan sih gue yakin kalau udah kena aja pasti bisa itu tuh orang Lucu. tuh. Bisa ya. Bisa nular. Bisa lucu. Iya, emang lucu, Cing. Emang lucu, iya. Ngomong gue kan sama Viko pernah wawancara juga. Buat Viko juga dia orang yang paling lucu katanya. Iya, udah gitu ikhlas. Maksudnya ikhlasnya tuh dia nggak karena kamera, nggak karena apa. Jadi kadang berdua di mobil dia ngelawak, nggak ada maksudnya terus dia makan cerita sendiri aja dia ngelawak sendiri. Mau ngapa? Ya mana aku tahu, Cing. Ntar dah lu kalau misalkan kapan-kapan ajak Rispo dah buat wawancara di sini dah. Dia pernah makan sabun sendiri gitu. Wah, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Nggak ada orang, nggak ada apa. Kayak gitu-gitu. Untuk menghibur sabun apa gimana? Untuk menghibur dirinya sendiri gitu. Buat nggak tahu ya lucu nggak buat dia kalau dia tiba-tiba makan sabun. Kalau lucu mungkin dicoba ke depan umum.
Gitu, Cing. Iya. Sama teman gue juga dulu pernah bilang ke teman, Mon sebenarnya kalau semua orang ngelihat lo seperti gue ngelihat lo pasti ngetop, Mon. Waktu dulu masih tahun-tahun 90-an awal-awal gitu. Karena buat gue dia juga lucu terus. Iya. Akhirnya bisa keterima ya, mudah-mudahan si Rispo bisa diterima ya di sisi Allah. Jangan dong, Cing. Iya. Di sisi bukan superstar. Kan awalnya itu. Baru korporat. Iya. Aduh emang Rispo lucu gue. Yang terakhir tuh, yang sama itu Almata Najwa. Oh iya ada. Itu gue ketawanya tuh yang pas terakhir yang udah mau mulai fade out. Asik. Iya, saya jadi menteri ya. Asik. Apaan ya? Tiba-tiba, iya. Saya udah jadi menteri ya. Tuh gambarnya kan udah mulai fade out. Tapi suaranya masih ada. Asik. Itu editornya gimana ya? Ini masukin nggak ya? Masukin nggak ya asik ini ya? Ya editornya dia tahu nggak bahwa itu adalah pancingan sebenarnya. Sebenarnya. Masa ngapain pakai asik? Kenapa harus pakai asik? Ya udah di ujung-ujungnya lagi. Aduh, Rispo. Sayang orangnya. Mana dibilang dia mirip gua lagi. Iya mirip Cing Abdel waktu kecil, waktu muda ya. Muda ya. Mirip gak sih menurut lo? Mirip kalau di foto itu. Di foto ya? Iya, tapi kan kalau ngelihat langsung waktu Cing Abdel mudanya gue belum. Iya kan lo? Kagak kan bener dong. Iya kan ada sesuatu yang bener. Emang bener, Gen. Iya. Ya bener, tapi kan gak perlu. Maksudnya gak mungkin juga lo ngeliat muda gua. Iya makanya Cing. Lo juga belum lahir, lo tahun berapa lahir? Gue 91 Cing. Waktu pas lu sama si... Cuma beda setahun sama yang 90. Sama nih, kayak gini nih. Risma juga gini. Kadang suka ngelempar yang kita nyangka tuh beneran gitu. Iya. Cuma beda setahun. Sebenarnya beda 2 tahun Cing sama 93. Susah. Aduh, kenapa orang-orang pada lucu-lucu banget ya? Masa sih ya? Lo Rispo, Uus tuh. Buat gue tuh, dia mau ngomong apaan aja, gue ketawa. Nggak mungkin. Ya Allah ya Rabbi, lo tanyain orang-orang deh. Mobil. Oh iya. Nggak harus gituin juga. Maksud gue dalam sebuah pertunjukan gitu ya. Misal lo lagi di Twitter, lagi di Instagram, atau lo lagi stand up gitu. Kata-kata itu gue perhatikan. Sama lo seperti perhatikan ini deh, si Rispo. Lo bilang, yang itu asik aja sama kan kita? Iya sama, yang asiknya itu. Yang asiknya itu kan, yang lucu sebenarnya. Itu kalau nggak ada asiknya nggak ketolong. Cuman video parodi. Dia skripnya siapa yang ngarang tuh? Dia sendiri, dia mah nggak pernah punya skrip, Cing. Nggak ada, dia tuh sendiri aja semuanya. Iya. Itulah hebatnya dia. Tapi terus ada nih yang di video itu juga ya. Yang menurut gue punchline-nya enggak banget. Tapi gue ketawa ngakak juga tuh. Yang masalah, Bapak bersedia kalau disuruh mundur? Ya gimana bisa maju kalau seorang disuruh mundur? Masa saya suruh mundur? Emang saya undur-undur? Aduh, iya ya. Itu kalau orang lain apaan sih gitu? Iya, kalau Rispo yang ini ya udah jadi lucu gitu. Emang saya undur-undur. Maksudnya gue mengharapkan lebih dari Rispo gitu. Kenapa jadi standar? Kenapa jadi standar, iya. Gue sih mengharapkan lebih dari Najwanya di situ. Lucu kalau tiba-tiba Najwa. Iya, saya pikir juga. Kenapa lucu ya si Rispo ya? Itulah ajaib. Minum Cing ya? Lo silakan dong. Iya, boleh ya. Ya boleh lah udah lo. Lo ada itu emang endorsan sama ini air mineral. Kagak ada. Ininya kalau kagak apa-apa, bukan dicopot. Apa tadi kan si Ridwan nyuruh, Cing. Iya. Aduh, ini jadi ngomongin si Rispo udah berapa menit ngomongin Rispo doang. 20. Buset.
Ngomongin kucing. Iya, oke, kau. Ayo. Kalau nggak lu besok kapan kalau ngundang Rispo ngomongin gua. Masih ngomongin dia juga lagi. Ya, gua aja kagak ada. Pas siapa berarti ya gue enaknya diomongin ya. Gen, lo Iya. Ke Jakarta umur berapa, Gen? Umur 2010 tuh berarti umur gua 19 19. tahun. Sekarang lu 29 ya? Sekarang 29. Lah, cuma beda setahun. Sama yang 28. Ya, 30. Oh iya. Mau dibelokkan lagi. Karena 29 itu ada yang beda setahun sama 28, ada yang beda setahun sama 30. Lo yang beda setahun sama yang 28. Sama yang 28 kalau 28 lo ya, lebih ke arah 28 ya. Iya, gue pikir yang 30. Kalau yang 30 beda 3 bulan. Aduh, Rispo gue lupa jadi nanya sama Rigen. Nah terus masuk ke, udah mulai komedi belum tuh? Belum. 2010? Bukan, gue 2010 tuh kuliah cing awalnya. Kuliah? Kuliah di STTPLN ada. Kuliah beneran kuliah. Itu inian ya? Informatika. Beasiswa ya? Enggak. Bukan Swasta biasa gue. kan PLN. Kayak Iya, STT. ada yang jadi ada reguler, ada non reguler. Kalau non reguler itu yang dia ikut tes lagi semester 2 semester 4 ada tes. Itu kalau itu ntar baru dia direkrut PLN gitu dulu. Nah, gue tuh nggak ikut gitu-gitu. Apaan jurusannya? Informatika. Informatika. Nah, komputer gue. Sampai kelar tuh. Kelar gue akhirnya 7 tahun. Anjir, 2017. 2017 baru wisuda. Cuman itu ya sebenarnya gue 2015 sudah bisa wisuda karena tinggal skripsi. Cuman gue tinggalin gara-gara ini stand up. Waktu itu udah tahu duit lah. Gitu, Cing. Jadi lu tahun 2010 lo nggak tahu gitu betul dikasih nih. Ini apaan ya? Apa tuh? Duit. Karena lu 2015 baru sadar. Baru tahu duit. Gitu. Iya, dulu gue bakar gitu. Iya. Karena gue nggak tahu, Cing. Iya. Ya tahu, Cing. Dari 2010 dari gue lahir juga udah tahu gue duit. Masa ada yang nggak tahu? Iya. Jangan marah-marah ya, Gen. Ya. Gue takut dimarah-marah ini. Aduh. Malu gue, Cing, itu. Itu si Panji ya yang ini ya? Panji emang ini iseng orangnya. Iya. Aduh. Bang Panji tuh. Iya. Itu jadi, 2010. 2010. Masuk pertama kali stand up. 2012 pertama kali mulai stand up. Itu waktu itu bintang tamunya Rian Andriadi. Mongol dulu. Maksudnya bintang tamunya? Karena ada lomba stand up, gue ikut daftar lomba stand up di situ. Bukan gue yang daftar lagi, temen gue yang daftarin. Kenapa lo bisa didaftarin? Emang lo udah mulai stand up? Karena gue bikin ngakak temen-temen tongkrongan gue mulu, Cing. Gue tuh gong di tongkrongan. Anjay ya. Pokoknya gue tuh yang bikin rame lah, Cing, gitu. Terus dibilang, lu ngelawak di sini mulu, ngelawak tuh ada acara tuh gitu. Terus daftar stand up di situ kagak lucu, Cing. Wah, itu pertama kali stand up? Pertama kali stand up. Lo berani ya? Kagak lucu ya, karena gue punya jokes kodian gitu, Cing. Gue tuh bawa yang ini, yang orang naik motor Harley. Lu pernah nggak naik motor ini? Yang itu pas ditabrakan, iya gue soalnya mau nanya remnya gitu kan. Itu tuh jokes dulu tuh gue bawain. Gue udah pede, Cing, bawain itu. Pas tabrakan dar gitu, disamperin sama yang ini gitu, Cing. Bawa semangat, Cing. Wah, syukur lo gini. Orang gue cuman pengen nanya mana remnya. Hening tuh. Langsung ngedon, langsung pamit gue. Turun belum harusnya 3 menit, cuma 1 materi itu doang gue cerita. Malu gue. Turun dikata-katain setahun. Wih, dikatain lama banget. Di situ jadi iya, dikata-katain Rian ada di situ sama Mongol. Si Mongol doang. Setahun ada di situ buat ngata-katain dulu. Bulan ke-6 sempat balik. Maksudnya dikatain setahun sama siapa? Dia sama teman-teman tongkrongan gue, Cing. Oh iya. Dikata-katain nggak lucu lu. Jadi gue ngelawak tuh, lu lawaknya di sini, lu di sono gitu. Kemarin aja lu ngelawak garing, lu gitu-gituin gue, Cing. Akhirnya gue belajar mulai nonton stand up tuh. Baru nonton stand up dulu, nonton. Gue tuh paling demen dulu stand up tuh G Pamungkas. G Pamungkas, terus ada Benny juga. Sebenarnya gue demen tuh nonton Benny Dictivity. Nih makanya gue ngomong aja nih, mumpung orang nggak denger nih. Lo ngapain nggak denger tapi gini? Gue nonton Benny sambil nari. Gue TV banget jokesnya. Iya. Maksudnya enggak, gue nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Iya. Gitu. Jadi gini, oke. Nonton di YouTube, gue nyari-nyari ada Benny, ada Bintang BT dulu gue nonton itu.
belajar gue stand up. Tahun berikutnya ada lomba stand up, gue udah nulis materi sendiri. Karena waktu yang Mongol ditegor, kalau stand up itu harus original, materinya harus bikin sendiri, gini-gini ditegor. Pokoknya dia sambil stand up tuh ngomong gitulah. Terus udah tuh gue belajar stand up, gue nulis tuh Cing. Lomba lagi gue, daftar sendiri yang sekarang. Nggak komunitas? Belum komunitas. Masuk gue naik sendiri kan. Nomor urut 1 ternyata gue. Gue naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi masuk, baru pada masuk, lagi beres-beresin kursi. Gerak geruduk gitu. Udah ngelawak, nggak ada yang ketawa lagi, suara kursi cit geser-geser doang. Nggak lucu lagi gue tuh Cing di situ. Tapi kata anak-anak, gue udah ada komunitas dulu, stand up PLN. Cuman itu bukan komunitas, jadi sebenarnya itu cuman kayak akun Twitter, cuman buat bikin lucu-lucuan nyari followers doang. Karena nggak ada open mic-nya, jadi belum ada bisa disebut komunitas okay. gitu. Ketawa mereka tuh pas gue itu, lucu lu bang, gini. Nah abis itu tahun 2013 itu juga Trisakti ngadain stand up, Ernest sama Kemal sebagai bintang tamu, dicari opener. Akhirnya dia nyari tuh kampus-kampus, kebetulan stand up PLN, stand up Jakbar, sama stand up Ciledug yang aktif di sekitar situ, di dekat Trisakti. Diundang tuh kita bertiga. Nah stand up PLN gue yang wakilin, disuruh karena gue senior, disuruh. Akhirnya gue stand up di Trisakti. Di situ gue ger banget Cing. Bawain yang Harley itu juga? Beda, enggak. Beda. Gue tuh nge-riffing kampusnya. Jadi gue masuk lift Trisakti, di lift Trisakti itu nggak ada angkanya gitu. Gue bilang, Set, ini Trisakti kampus kagak, liftnya kagak ada angka. Gue naik ke sini bingung. Gue tadi hampir nyasar ke Untar gitu-gitu gue Cing. Dulu tuh belum Untar belajar. sampingnya ya? Iya, Untar. Gue gitu-gitu. Set, ini gue pikir tadi kayak keyboard warnet loh, kagak ada hurufnya. Gue gitu-gituin. Gur. Wah, gitu. Gue malah ger di situ Cing. Tapi padahal lu belum masuk komunitas yang ada open mic-nya. Belum ada. Tapi itu gue gara-gara ngata-ngatain. Ternyata basic gue tuh ngatain dulu. Bener, karena emang gue di tongkrongan sukanya ngatain orang. Iya. Gitu. Bullying, gue tipe bullying gue dulu. Tapi kan jenaka. Nah, bullying kalau nggak jenaka itu baru bahaya. Iya. Sebenarnya buat akrab aja Cing. Gitu, temen-temen. Gitu gue dulu. Itu awalnya tuh. Nah itu 2012-an. 2013. Nah lo ikut Suci? 2015. Oh, udah masuk ke komunitas beneran? Itu 2013 itu ketemu Jakbar. Ke Jakbar lo? Diajak, ayo masuk Jakbar gitu. Masuk gue Jakbar. Stand up di Jakbar, open mic. Nggak lucu lagi pas pertama kali. 4 bulan gue open mic terus setiap minggu. Bawa anak PLN. Akhirnya di bulan keempat baru lucu. Karena tuh nge-riffing, nggak ada bahan riffingan di situ. Akhirnya stand up bawain materi nggak lucu. 4 bulan gue Cing. Nggak lucu setiap minggu. Udah gitu gue dulu kan keliling ya kita ya open mic ya. Kalau komik-komik dulu tuh. Jadi gue ke Depok, ke Jakarta Utara, ke Ciledug, sama ke Jakbar. Jadi kita seminggu tuh 4 kali keliling. Lo open mic dengan materi yang sama? Dengan materi yang sama. Di penonton yang berbeda ya? Di penonton yang berbeda. Tapi ganti-ganti ya. Jadi ada upgrade gitu mulu. Gitu Cing. Nggak lucu-lucu terus sampai 4 bulan? Sampai 4 bulan. Akhirnya lucu pada saat? Pada saat ada bahan riffingan lagi. Terus baru gue masukin materi, ternyata materi gue lucu. Jadi gue tuh susah buat dapet impression di awal-awal doang dulu. Jadi gue dulu tuh akhirnya waktu itu ada hari apa gitu, terus gue nge-riffing kafenya, ini apa nih gini. Gue riffing gitu, terus gue bawain materi gue, itu lucu baru tuh ternyata. Setelah itu masuk deh ke Suci. Masuk 2015 ke Suci. Berarti Suci 5. 5. Barengan yang sama si Rahmat. Sama Indra. Lo juara 1. Gue juara 1. Rahmat juara 2. Indra juara 3. Akhirnya pergi ke Rule of 3 apa? Callback. Callback Kita bertiga gitu. Yang si Rahmat keracunan. Nah, iya. Kucing tahu, Ciabril tahu dah. Kan Rahmat pernah di sini. Oh iya. Iya tuh. Dia sempat mengucapkan terima kasih sama lo. Karena lo dianggap telah membantunya. Iya. Lo membantu emang? Ngebantu, gue nggak bisa bilang ngebantu ya, karena saat itu nggak ada orang lagi. Kalau ada orang lagi enggak kali. Nah, kok yang keracunan dia doang lo enggak? Gue curiga. Gue nggak tahu. Jadi gini, katanya tuh, jadi gua sama si Indra sarapan hotel. Nah si Rahmat sarapan hotel kesiangan. Jam 10:30 apa, akhirnya dibawain sama anak komunitas pecel. Dibawain pecel sama anak komunitas. Udah tuh habis makan pecel itu dia ngapain nggak tahu. Terus pas sholat Jumat, lagi sholat Jumat berdua sama gua. Terus selama sholat Jumat sih beneran dia begini-begini mulu nih. Begini-begini mulu. Kagak, sumpah gua beneran itu. Tapi lucu kan, gerakannya lucu. Iya, dia begini-begini mulu. Astagfirullah. Gua dalam hati, kok doa dia astagfirullah semua.
Gue gitu cing, gue beneran kagak fokus itu dia. Begini mulu. Sampai tahiyat terakhir tuh udah gelisah banget. Terus udah tuh, abis itu dia langsung ke kamar mandi, tidur senderan gini di tempat wudhu. Beneran pucet mukanya. Terus gue minta tolong orang-orang situ. Ada orang gue mintain tolong, waduh saya nggak kuat mas. Ya maksudnya ayo bareng-bareng. Jangan langsung kayak bodoh amat gitu kan. Dia langsung pergi gitu. Udah akhirnya gue ngangkat dia, ada orang bantuin diangkat ke naikin beca, dibawa ke klinik. Keracunan dia nggak taunya. Iya. Dia tuh. Iya, iya becanya tuh masuk. Jadi Gue pas dengerin dia, gue rasa dia ngarang nih ngomong. becanya masuk cing, masuk ke dalam ruang tunggu. Karena nggak ada yang kuat, jadi suster itu cewek. Jadi terus dia berhenti di tempat UGD gitu kan, set berhenti, ini kan ruang ininya. Nah terus keluar tuh, gue panggil kan, mana itu ya, ini gak kuat jalan, ada kasur. Waduh kasur nggak ada mas, kursi roda, waduh nggak ada juga, klinik kecil gitu cing. Gitu, waduh terus gimana? Yaudah nih saya bukain, pintu dibukain 2 biji, set beca masuk dituang di kasur. Langsung gitu pasir. dibeginiin cing, beneran. Itu dituang gitu terus Dia udah. gitu, letak gitu. Udah tuh, terus stand up jam 7, jam 4 ngurus dia. Terus kita jam 4 jalan dari Kudus ke Semarang. Jadi gue nyampe sono jam 6, itu materinya langsung gue bawain malam itu. Untuk nutupin si Ramet, karena Ramet gak datang. Karena gue harus nutup, kan kita 30 harusnya total show tuh 1 jam sama chit chat. Nah akhirnya gue sama si Indra nutupin. Jadi gue harus stand up 45 menit, Indra 45 menit. Untung ada cerita si Rahmat itu. Iya. Cuman ger banget itu ceritanya karena emang baru banget kejadiannya. Lucu banget si Rahmat. Dia pucat gimana ya? Maksudnya berubah gak ya kulitnya? Kayak ini, kayak manusia silver. Dia pucat juga. Karena basic dia kan hitam kan. Jadi pas pucat tuh, waduh silver gitu, mukanya perak gitu. Gue begini-begini berubah mukanya tuh. Kayak mainan tajos. Masa lo ngomongin Apa? ngomongin warna kulit basicnya. Basic warna dia emang apa? Kan basic itu kayak, kalau basic itu kayaknya apa Dia dasar warna dia kan. masa kulit ada warna dasarnya. Dia basicnya atlet sih. Nah itu masih enak gitu. Masa basicnya hitam. Kenapa emang bener? Basic. Iya. Gitu cing sama si Rahmat dulu callback. Akhirnya lo juara 1. Gue inget juara 1 kan. Iya, akhirnya gue juara 1. Jadi Suci itu. Dan gue inget itu beat lo setelah lo juara 1. Iya. Salah satunya yang lo bandingin sama Adi Bima. Nyanyi dangdut, iya. Iya. Nah lo dapat persona marah-marah sejak kapan? Apa? Persona marah-marah. Persona marah-marah tuh sebenarnya di Suci juga udah terkenalnya marah-marah cing. Iya. Si Panji Pragiwaksono itu setiap present gue tuh gitu. Komika yang satu ini nih suka marah-marah, ih hati-hati loh gitu. Kita panggil dia Regen gitu. Nah sedangkan gue nggak tahu kalau gue marah-marah, jadi gue perasaan nggak ngerasa gue marah-marah. Akhirnya gara-gara digitu-gituin, gue marah-marahnya gue bikin-bikin dulu di Suci. Jadi kayak terus juga kan orang-orang kreatif apa gitu, Gen keluarin ya marah-marahnya. Jadi gue marah-marahnya kayak materinya yang nggak harus marah-marah, tapi gue nya marah-marah gitu. Jadi gue ngerasa itu tuh gue nggak enak tuh dulu. Dulu tuh masih belum enak marah-marahnya gitu. Terus mulai bener-bener rame tuh ya si Panji bikin kompilasi Regen marah-marah di Eropa yang buat ikut tour dia 2018 kalau nggak salah. Itu cing baru tuh nyebar tuh gara-gara itu. Tapi lu sebenarnya orang pemarah atau enggak sih? Kagak cing, gue mah orangnya gini-gini aja maksudnya. Ya apa maksudnya nggak suka marah-marah mah enggak gitu, ngomong biasa aja. Cuman kayak ada penekanan kata-kata aja. Gitu sebenarnya emang nggak biasa aja gue cing nggak suka marah-marah. Tapi kenceng suara lu. Suaranya doang kenceng. Suaranya doang kenceng sama nada. Rezekinya amin ya. Iya amin. Susah nih kalau udah ngomongin rezeki tapi depan komedian senior nih. Ya asik. Gitu. Asik jadi menteri. Gitu cing. Iya, dan sekarang lu udah total di dunia komedi. Ya akhirnya gue sekarang ya tau lah ternyata mungkin emang ini jalan gue gitu. Ketika ya udah awalnya tuh gue marah-marah tuh nggak pengen sebenarnya karena gue nggak mau jadi senjata gitu, nggak mau dijadiin senjata. Marah-marah itu sebagai senjata gue. Jadi Regen marah-marah cuman itu doang bisanya, sedangkan gue stand up itu kan bukan cuman marah-marah tapi gue ada storytelling, ada bedah materi, ada observasi. Terus gue nggak mau kalau cuman dibalut sama marah-marah.
Awalnya di stand up gue nggak mau, tapi setelah gue ngobrol sama Om Deddy Corbuzier, ya dia bilang, lu tuh baru-baru aja punya image itu. Gua tuh dulu image sebagai Mickey Mouse yang dia pala begitu itu 12 tahun gitu. Ya lu udah jalanin aja dulu gitu. Dia bilang, ya kalau misalkan itu rezeki lu jangan ditolak gitu. Ya gue sekarang makanya akhirnya ya udahlah gue kalau misalkan kayak diundang apa disuruh marah-marah. Ya udah marah-marah, tapi kadang gue nolak, Cing. Karena Nggak ada trigger, tiba-tiba Regen masuk marah-marah, kan bingung kan. Kalau misalkan digituin, Cing, gua Cing. Regen ntar kan emang kan biasanya emang harus begitu. ada yang mancing maksudnya. Enggak, kalau di skrip kan emang biasanya gitu kan kalau lagi treatment. Iya, gitu. cuman gue bingung kalau misalkan tiba-tiba masuk sendirian. Masa tiba-tiba gue begitu, kagak ada aba-aba dari orang, kan harus ada yang mancing gue gitu. Makanya gue kadang, tapi ini apa saya marah-marahnya karena apa? Gue kan suka nanya gitu. Ya udah Mas Regen marah-marah aja ya karena ini tempat kok sepi sih, nggak ada orang, ngomel-ngomel tuh. Ya saya emang kalau misalkan tempat sepi ya kagak bakal ngomel-ngomel, nunggu biasa gitu. Kalau nggak WhatsApp temen, nggak mungkin ada saya tempat apa nih bangsat semua lu bakar di tempat sepi amat, nggak mungkin begitu. Kan saya bilang gitu, makanya gue kadang ada juga rasa nolak-nolak karena nggak pengen terlalu aneh marah-marahnya, Cing. Iya. Kayak Jarwo Kuat juga marah-marah kan, cuman marah-marahnya ada Cing Abdel yang mancing, ada Komeng yang mancing gitu. Gue kalau misalkan tiba-tiba masuk marah-marah bingung juga. Iya, tapi kan iya emang rata-rata kan kalau bikin treatment sketsa kayak gitu ya. Iya. Regen masuk goyang lucu. Nah, ya, gitu. Iya. Kayak gitu. Terus diserahin ke kita mau lucunya gimana? Goyang lucu, iya gitu-gitu. Regen masuk menceritakan tentang ininya gitu. Tiba-tiba cerita, tiba-tiba di prompter marah Gen. Sebenarnya ada itu pesawat. Oh iya. Karena ini dekat Halim. Oh. 9 bulan. Udah lihat gua kucing. Halim 9 bulat, bunal dong. Halim 9 bunal. Bunal ya, kebalik ya. Kebalik-balik. Tapi sekarang udah total dah si komputer lo tinggalin dah tuh. Komputer apa? Kan lo kuliah. Maksudnya dunia komputer lo tinggalin. Udah ketinggalan juga, Cing. Karena kalau gua kuliah di situ tuh, maksudnya kuliah informatika tuh emang benar-benar harus depan PC, harus tahu upgrade terbaru. Dan temon. Upgrade dan temon. Update dong. Oh iya, kan update. lebih dekat update. Upgrade juga deket sih, Cing. Upgrade dan temon. Iya, masih kedengerannya masih sama. Kalau mau upgrade dan temon kali ya. Nggak usah bahas itu kali, Cing ya. Iya. Jadi lo tinggalin dah semua dia tuh. Iya. Karena memang itu kan dunia yang selalu berubah ya. Iya, gitu gue udah ketinggalan sih sama yang lain, gue udah ketinggalan banget. Temen gue udah ngoprek ini, ngoprek itu, gue belum ngapa-ngapain. Tapi teman lo ketinggalan di sisi yang lain, di sisi kehidupan. Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih, Cing. Mereka juga banyak yang sukses ternyata. Gue padahal waktu itu udah sombong. Lu kuliah duluan aja lu, gue kerja nih gitu. Mereka sekarang udah ada yang jadi kepala bidang. Kepalanya bidang. Kayak Paul dong kalau kepalanya bidang. Paul Teken. Mukanya udah gitu. Ya lagi masuk kepala orang bidang. Atasnya ada yang main pingpong. Iya. Jadi tapi lo sukses, Gen. Pasti teman-teman lo ngeliat ya anjir, Gen yang dulu agak lucu, sekarang ternyata begitu ya. Alhamdulillah sih, Cing. Gitu. Mungkin. Istri sehat? Sehat, Cing. Alhamdulillah. Lo target punya anak berapa sih, Gen? 2 sih kalau target. Istri? Istri 1. Hah? 1. Enggak sekarang target? Target 1 istri, 1. anak 2. Anak 2. Iya. Kapan kira-kira mau nambah anak? Nah. Nanti, Cing, kalau udah anak, paling gue tuh target beda 2 tahun lah, beda 2 tahun. Anak pertama sama ibunya. Anak pertama sama anak dua cara. Jadi sama anak pertama nyusul umur ibunya gitu ya. Sama anak kedua, Cing. Sama anak kedua itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Apa sih lo? Maksudnya kenapa harus beda 2 tahun? Apa sih pertimbangan lo tuh? Pertimbangan gue ya? Karena biasanya kalau beda setahun itu
nanti misalnya sekolah nih SMA. Misalnya yang ini satu SMA nih. Nah kakaknya ini udah SMA kelas 3, adiknya kelas 1 gitu. Jadi ketika misalnya adiknya ada apa-apa, ada abangnya nih yang backup gitu. Karena gue dulu punya temen gitu, Cing. Maksudnya dia kakaknya kelas 3, adiknya kelas 1 gitu. Terus jadi kita tuh nggak ada yang berani sama dia karena dia ada abangnya. Gitu. Nah, pas abangnya keluar tuh baru tuh kita agak berani. Gitu. Anak lu gitu juga. Iya, tapi kan seenggaknya dia udah setahun lumayan lah. Enggak dari kelas 1, seenggaknya dari kelas 2 kan, Cing. Enggak, pokoknya pemikiran gue tuh kalau beda setahun tuh terlalu dekat. Kalau beda 2 tahun tuh lebih jauh. Jadi gara-gara itu doang. Enggak ada makanya. Ya ada cuman ya pengen aja bedanya 2 tahun. Kalau bedanya 1 tahun tuh kayak terlalu dekat. Gitu. Misalnya beda setahun berarti ini bulan depan gue udah harus bikin lagi kan kalau beda setahun. Emang lu belum bikin? Belum. 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Berarti kan gitu, ngejar target banget. Ntar yang ini belum kelar susu, udah harus hamil kan nggak boleh menyusui, Cing. Hah? Nggak boleh kan? Ya. Boh. Kata siapa hamil nggak boleh menyusui? Iyalah, bapaknya. Boleh banget kalau bapaknya malah. Enggak, pokoknya apa gitu, pokoknya nggak boleh apa gitu. Jadi kasihan takutnya capek juga ngurus anak. Jadi beda 2 tahun tuh anak udah setahun, udah bisa ngapa-ngapain aja baru kita sikat lagi. Oh, gitu. Yang ini, Cing. Bukan yang ininya. Kegedean kalau yang ini. Tapi di rumah suka marah-marah, Kid? Enggak, gue nggak pernah marah-marah. Gue kalau marah diem malahan. Gue kalau marah diem. Gue kalau misalnya sama istri berantem, diem gue. Nggak ngomong apa-apa. Biasanya gue kalau nggak ke studio, gue main game. Kalau misalkan lagi marah, kalau nggak ya di kamar misalnya nonton YouTube gitu-gitu. Baru bangun tidur besok. Tadi waktu lihat Benny lo gini nonton YouTube. Sekarang lo di kamar lo nonton YouTube. Karena udah beda. Kalau dulu kan nontonnya lewat laptop. Kalau sekarang lewat ini, Tustel. Tustel lagi bahasanya. Kalau tahu Tustel kayaknya. Tahu, Cing, dulu gua tahu lah Tustel. Tustel namanya dulu udah ini, lo udah ada tuh. Udah ada. Tustel udah hilang dah zaman. Udah ada Tustel. Gua tahun 98 di Jakarta masih pakai Tustel. Oh, pakai Tustel ya. Tustel yang kret, cekrek gitu Tustel nyebutnya. Jadi lo kalau marah malah diem. Diem gua aslinya. Kalau marah nggak pernah gua ngoceh. Paling gua misalnya kamu nih gini, terus udah diem. Besok pagi baru ngobrol biasanya dia. Biasa sih Indah langsung ini. Udahlah gini. Ya udah aku juga gini. Gitu gua malah nggak pernah teriak gua marah. Gitu. Kecuali kalau misalkan berantem baru teriak dulu. Wah, kalau orangnya teriakan lebih kenceng gua mundur. Emang kadang-kadang itu juga bisa bikin keder orang ya. Bikin keder orang, iya. Nggak usah berantem sampai pukul-pukulan ya. Ngotot-ngototan aja Ngotot-ngototan aja gitu. Iya. Berarti sebenarnya lo orangnya penyabar dong. Iya kayaknya, Cing. Nggak tahu ya. Tapi nyokap gue bilang Rigen, untungnya si Rigen nih penyabar. Nah, emang kenapa kalau bisa dibilang lo penyabar? Karena bokap gue nggak penyabar. Bokap gue kan galak banget gitu. Sedangkan terus ngelihat gue tuh kayak gue tuh sabar, ngapa-ngapain tuh sabar, ngelihat ini sabar gitu sih. Bokap lo galak tuh sampai? Ya itu yang kayak di podcast Om Deddy yang dibilang gue dilempar golok gitu. Itu beneran. Gitu. Segitunya galaknya tuh. Pernah ya pokoknya diomelin, dipukul berapa kali dulu. Sama bokap lo pukul lagi? Enggak gue pukul lagi. Enggak, paling ludahin. Enggak ludahin lah. Ngapain? Nungguin ya. Cinta. Harusnya itu beban lo kali. Pasti jadi gue harus cari terus. Yang nggak diapa-apain, Cing. Masalah gue kalau misalkan ngomong diapain, kalau komedi doang. Di saat ini komedi. Belum tentu besok pas dia habis nonton. Soalnya seneng nonton, Cing. Keluarga gue tuh, jadi ada di rumah kan ada pakai smart TV. Jadi TV yang bisa hitung-hitungan. Iya dong, smart TV yang bisa ini YouTube segala. Gitu, Pak. Nah, dia tuh pokoknya setiap gue bikin konten itu nobar di rumah. Adek gue, bokap sama nyokap nonton di rumah. Nonton bareng. Apapun konten lo? Apapun konten gue. Pokoknya dia suka nyari Rigen apa-apa. Nah, bokap gue lebih parah lagi. Habis ditonton, kadang di kantor disetel lagi. Di TV kantor, kadang di handphone. Nih, anak saya dikasih handphonenya disuruh nonton pegawainya. Gitu. Berarti bokap lo bos dong?
Oh, bos iya PNS. Alhamdulillah kan udah dari tahun 93 apa PNS. Ya udah emang udah bos lah ya. Udah lumayan lah. Kadis sekarang. Kepala dinas. Kepala kualifikasi. Kepala distro. Dagang 3 second dong. Kepala distro. Bagus Mas tuh, cocok bajunya. Iya. Artinya dia bangga malu tuh, Gen. Bangga, iya. Itu sih gue seneng dia bangga. Bangga banget atas pencapaian lo. Atas pencapaian gue. Kemarin tuh dia ngomong 2020 tuh pas awal-awal gue kamu ikut PNS. Gimana bangganya? Sebenarnya itu mikirin hari tua gue, Cing. Jadi masih kan di Bima tuh PNS. Gue tuh disuruh jadi PNS kemarin. Makanya gue nggak tahu nih dia tuh ketika gue jadi seperti ini tuh dia bangga atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kayaknya dia ya bangga sih pasti. Cuman dia kayaknya mikirin tapi kan kalau kayak gini tuh nggak tahu sampai kapan gitu. Kan jadi mungkin dia pengen gue tuanya juga punya pegangan lah. Gitu, ada pensiun segala macam gitu sih, Cing. Kalau jadi PNS ada pensiunnya masa tua terjamin gitu. Iya. Tapi gitu. kan kita belum tentu juga sampai tua. Iya. Iya, bisa jadi cuma sampai 70. Ya itu udah tua dong. Tapi nggak semua tua 70. Iya, yang 71 ya. Sih kalau tua main 71. Iya, bisa nih. Walaupun beda setahun ya. Masih ada target gak lo? Target gua? Target. Film, gua pengen banget bikin film, Cing. Bikin film, pengen banget jadi sutradara, minimal penulis skrip lah. GJLS itu adalah salah satu gue ngeluapin keinginan gue itu yang belum kesampaian sampai sekarang. Di GJLS lo sebagai sutradara? Kemarin sebagai sutradara, terus akhirnya anak-anak bete, mana lu, kenapa lu doang jadi sutradara gitu. Terus gue bilang, ya kan ini kan gue kan emang yang ini ide, gue bilang gitu kan. Ya udah gini, ganti-gantian. Jadi yang tayang sekarang nih Sendok ada judulnya. Itu si Hibzi, ntar minggu depan si Rispo, bulan depan Rispo. Lo nggak kasih pengertian ke teman-teman lo itu bahwa sutradara itu kemampuan, bukan giliran. Kayaknya kalau Hibzi mungkin masih bisa mengerti. Masa kayak orang lagi main, lo main enak banget kayak gitu. Lah emang begitu. Orang di grup aja itu. Masa sutradaranya Regen gitu. Akhirnya digituin sampai poster aja kemarin ini hampir nggak jadi naik gara-gara udah ditulis sutradara Regen. Akhirnya wah, kenapa sutradara lu lagi, Gen? Kan Hibzi gantian gitu. Akhirnya di filmnya ini posternya sutradara gua, di filmnya kredit title-nya sutradaranya Hibzi. Dituker gitu. Lo juga nggak mau ditukar di poster? Apa? Nama masalahnya udah tayang, udah naik ininya. Posternya ya udahlah, maksudnya udah terlanjur juga. Gitu. Jadi lo bikin produksi itu ya udah sutradara itu karena gantian. Karena gantian, walaupun namanya gantian tapi ide-idenya tuh gue tetap kayak nge-share di grup. Kita bikinin yuk gitu. Ya Rispo sama Hibzi mah nggak ada. Kalau Rispo tuh aktor sebenarnya. Maksudnya kalau di film itu Rispo aktornya sebenarnya. Nah, Hibzi itu sebenarnya kalau secara kerjaan ya, Hibzi itu sebagai pawangnya Rispo. Sebagai Astrada dia tuh. Jadi dia yang nengahin. Misalnya keinginan gue seperti apa, terus keinginan ininya nggak bisa, nah si Hibzi itu nengahin. Ada di tengahnya. Ada di tengahnya si Hibzi gitu. Iya. Kalau dilihat dari ini sih emang kayaknya urutan itu bener ya. Iya. Rispo, Hibzi, lo gitu. Dari segala macam urutan tuh bener kayak gitu. Iya, cuman kan kita kan maksudnya supaya panjang jadi ganti-gantian aja, Cing. Iya, mungkin pas Rispo sutradara gue make up gitu. Padahal nggak ada yang make up gitu, Cing. Jadi begitu dia lagi action lo make up gitu. Bukan make up diri sendiri. Kan make up-nya talent ya gitu. Talent ya, iya. Jadi udah ada ke arah sana. Udah ada kayaknya hawar-hawar nada-nada mau ke sana tuh udah ada. Ya alhamdulillah udah kayak diajakin nulis simposium gitu. Buat film, bikin sinopsis cerita, plot cerita gitu. Itu simposium? Itu plot cerita diajakin, terus jadi komedi konsultan diajakin. Udah, kalau komedi konsultan udah? Udah ada diajakin gitu. Kalau komedi konsultan udah pernah, kalau misalkan simposium itu lagi jalan, terus gitu. Terus kayak suka, udah tulis aja cerita apa tuh gue kumpulin aja dulu. Terus kalau misalnya ada yang minta baru gue share gitu sih, Cing. Ya kalau keinginan sih pasti pengen gue itu sih. Karena gue tuh
anaknya kan sketsa banget ya, maksudnya kayak dari materi sketsa gitu, kayak materi gue yang gak disambut itu kan full of sketsa kan gitu kan, theater of mind kan. Nah gue tuh pengen ketika gue punya theater of mind itu ada secara gambar visual yang orang bisa nikmatin, gitu sih sebenarnya itu yang bikin gue pengen buat jadi sutradara. Sebenarnya kayaknya berhasil loh, karena waktu gue denger lo cerita lo dari turun dari pesawat gitu, gue tuh di otak gue tuh lagi itu membayangkan adegan itu gitu. Amin, Maksudnya gitu kan ya? Iya gitu itu ya iya. Ini Gitu. belum kali ini. Coba nih kok nggak ada yang nyambut gitu. Iya sama kayak gitu. Materi-materi gue kan gitu. Yang materi gue BAB pintu nggak bisa dikunci gitu. Terus ada tokai ngambang. Itu kan sketsa semua tuh cing. Gitu. Jadi makanya emang gue tuh pengen dah divisualisasikan. Jadi ada adegan film yang seperti itu gitu. Yang sesuai dengan keinginan gue. Iya. Mudah-mudahan goals segera gue itu sih. Berapa tahun lo harus capai itu? Maksimal tuh 2022. Gue udah harus bikin film maksimal. Kalau 2022 nggak sampai kesampaian, berarti gue harus ganti. Apanya? Keinginan gue, goalsnya berarti. Jadi gue targetin 2022. Targetin waktu. 2022 nggak bisa bikin film, oke. Gua 2023. Enggak. Tahunnya berubah, tahunnya ganti, tapi target gue yang berubah. Kalau ini kan sampai 2022 bikin film. Berikutnya berarti bukan bikin film target gue. 2023-nya? 2022. Gimana sih? Gue bingung dah jadinya. Enggak, gue jadi bingung sendiri juga. Ini ngejelasinnya. 2022 kalau nggak kesampaian kan gue pengen jadi sutradara. Sampai tahun 2022. 2022 nggak kesampaian jadi sutradara. Gue berubah target. Gitu. Tetap di 2022 dong? 2022. Nah, Januari 2023 berarti gue berubah target. Lo akan jadi sutradara di 2023. Maksudnya, karena lo 2022 nggak dapet, lo akan berubah target lo dong. Orang 2022 udah lewat, lo akan berubah jadi target di 2023. Tapi tetap jadi sutradara. 2022 kan sutradara udah harus gue lupain, cing. Gitu. Jadi gue 2023 gue berubah yang lain. Apa? Produser, gue harus yang ngebayar. Lo kan 2022 aja. Kan sengaja gue ada duit, cing. Berarti kalau gue gak jadi sutradara, berarti gue nih lagi cari duit nih 2021-2022. Berarti gue harus udah ngumpul punya duit banyak. Jadi gue bayar orang. Lu bikin film, gue pengen bikin film kayak begini. Kenapa nggak kalau lo punya duit, ya lo bikin film lo jadi sutradara. Cuman kan gue nggak mungkin jadi sutradara, jadi produser gitu kan. Ya mungkin aja kalau lo punya duit. Maksudnya nanggung banget lo. Cukupnya. Nggak cukup kali. Pengen jadi produser udah gitu. Tapi kan yang gambaran lo itu nggak bisa lo ejawantahkan. Bisa kalau produser mah apa-apa. Orang ini aja, nih ada keponakan saya main. Kalau jadi produser mah masa cuma langsung aja 2022 lo jadi produser. Ya kan belum cukup duitnya. Oh iya. Di Januari baru dibayar. Baru cair di Januari kebetulan 2023. Tapi duit dari TV udah cair semua nih, lo udah. Cing, masa pura-pura nggak tahu. Kan kita di atap yang sama. Iya, maksudnya itu memang udah lo kumpulkan nih buat gue sisihkan untuk cita-cita gue nih. Lo begitu? Atau enggak? Enggak. Ya nanti aja sedapatnya kapan gitu. Karena emang belum ada yang bisa digituin. Masalahnya duit cair habis ini. Jadi tabung foya. Bukan foya. Tabungan gue bukan di ATM, bukan di bank. Di finance, orang finance. Itu bukan tabungan. Gue juga selalu dikasih apa namanya ya, untuk menenangkan hati, lo anggap itu tabungan deh. Iya, gue gitu. Kan kalau tabungan kan kita butuh duit, bisa aja kapan kita ambil. Iya. Kalau ini kan nggak bisa, kita lagi butuh. Ya tapi udah gue anggap aja finance tabungan gue. Jadi gue nggak punya tabungan di bank, karena akhirnya udah nabung nih, cuman ya belum cair lagi nih. Ya udah ambil dulu duit ini gitu, cing. Gitu. Jadi gue anggap itu ya udahlah tabungan gue gitu. Jadi begitu cair, wah gila duit siapa nih gitu kan. Gitu. Iya. Mobil udah masih Suzuki Karimun. Udah ganti, Ci. Iya. Karena setiap lo si Bari setiap ngelihat itu mobil gua suka diituin. Udah ganti gua sekarang. Apa? Chevrolet. Seharganya sama, Ci. Karimun juga. Chevrolet Karimun. Siapa tahu ada. Ini kan lebih mudaan, Ci. Jadinya Derimun.
Bisa nih gue nih tektokan nih sama Cing Abdel nih. Suca, ayo Leo gue bisa. Karimun kalau lebih muda jadi Derimun. Iya. Karena dia kakak dan adik. Gak usah dijelasin Cing. Iya, takut ada yang enggak. Takut ada yang enggak ya? Iya. Takut ada yang enggak. Iya. Iya. Udah berapa lama ini? 5 nih, Pak. Anjay. Emang biasanya berapa jam, Cing? Berapa menit? 1 jam. Oh, biasanya 1 jam. 1 jam. Tapi pertanyaan ini masih banyak banget sebenarnya. Apa Cing? Gua tuh seneng dah diundang sama Cing Abdel, bener. Waduh, gua tuh yang lebih senang. Kagak bener Cing. Lo datang ke sini. Karena Cing Abdel tuh kayaknya satu-satunya YouTubers komik atau stand up komedian yang paling niat dah kayaknya dah. Ya kan lo tahu begitu lo di sini lo bilang. Iya, kalau maksudnya setelah gue lihat, gila niat banget ini gitu. Ada ruang monitor, ada lightingnya lengkap, segala macam, kamera 2 biji, bagus-bagus gitu. Ini niat banget ini gue bilang. Kayaknya yang paling niat Cing Abdel deh. Kalau dibandingin kayak ya Radit, tapi kan emang dia udah lama jadi YouTubers kan. Kalau Cing Abdel kan yang emang baru-baru terus tapi niatnya luar biasa nih Cing. Terima gitu. kasih lo, Gen. Iya serius Cing. Gue tuh nontonin kan gitu. Pengen gitu diundang sama Cing Abdel ngobrol. Karena gue punya om orang Selipi, gedenya di Selipi. Cara ngomongnya mirip banget sama Cing Abdel. Maksudnya? Cara ngelawak, cara ngomong gitu-gitu. Gue tuh kocak tuh, maksudnya bukan gue ngerasa kocak ya. Tapi gue tuh kayaknya ada komedi-komedinya gara-gara dia Cing. Itu dari mana? Om dari? Dari nyokap. Ade nyokap. Namanya PI kan, namanya Syafi'i, panggilannya PI. Tuh pokoknya dia tuh, gue aja tuh tahu jokes kayak ini pisang goreng gak tau tai tuh gue umur 5 tahun kayak Cing. Yang jokes warkop itu? Iya gitu. Yang tutup topi? Nih gorengan nih gitu. Itu bercandanya dia di tongkrongan. Dan dia tuh bercandainnya beneran dulu di tongkrongan. Jadi gitu, emang orangnya tuh, orang ada pernah suatu ketika nih Cing. Jadi nyokap kakek sama nenek gue lagi pada makan, almarhum. Lagi di rumah. Udah almarhum kakek nenek gue. Makan? Enggak, sebelum almarhumnya. Sebelum almarhumnya kan hidup kan. Makan dong. Iya. Nah, makan pas ketika masih hidup. Makan Cing, berdua. Iya. Nah, itu tinggalnya di situ kan juga kan. Nah, depan rumah gue tuh ada kantor pos. Nah, kantor pos itu ada telepon umum. Dia keluar tiba-tiba ngelihat nyokap bokapnya makan. Keluar ke telepon umum, nelpon. Tadi lo itu kantor pos hubungannya dengan cerita ini ada nggak? Kantor pos? Nah, ini makanya. Ada? Jadi ada. Jadi sebelum dia ke telepon umum itu, dia ngelempar kantor pos. Di situ udah. Gak, itu yang kadang-kadang gue suka ini loh. Jadi kan, kalau Remin udah dicoret itu ya kantor pos karena nggak perlu ya. Iya. Langsung aja ke telepon umum ya. Iya. Kantor pos ntar ada cerita nggak? Nggak ada. Nggak ada, itu hilangin aja, ulang ya. Iya, ulang ya. Jadi nenek gua sama kakek gua lagi makan. Nah, om gua tuh ke telepon umum depan rumah. Terus ditelepon, set. Namanya kan Pak Ahmad, bukan kakek gua. Sampai I tadi. Bukan nama kakek gua, Pak Ahmad nama ini. PI. Telepon umum. Kalau dulu tuh kan jarang nelpon kan, anak sama bapak tuh jarang nelpon. Jadi nggak hafal suara kalau lewat telepon. Jadi telepon, set, telepon. Diangkat sama nenek gua dulu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Pak Ahmadnya ada. Gitu. Ada, bentar ya. Pak, ada telepon. Gimana kan, Cing? Halo, jadi gini Bu Ahmad. Hah? Mau ngomong sama Bu Ahmad? Bu, orang sama Ibu juga. Saya sih udah pokoknya setuju, Pak. Pokoknya kalau misalkan Bapak ayo, kita... Bapak mau ngomong sama Pak Ahmad, Bu? Pak Ahmad? Oper-operan tuh, Cing. Sampai akhirnya, enggak. Ini kayaknya bukan siapa-siapa, ini anak setan nih keluar. Durhaka lu ya. Bokap sama nyokap lagi makan. Begitu, Cing. Iseng itu dia. Iya. Orang tuanya lagi makan, orang tuanya nyokapnya lagi jalan sama ibu-ibu pengajian. Dia lewat. Jadi kan kakek gue dulu guru. Ketemu sama itu. Misi Bu Ahmad. Iya, Nak. Teman-temannya, itu bukan anaknya, Bu. Kayak gitu, Cing. Iya, nah, cara ngomongnya tuh kayak mirip banget sama Cing Abdel. Ya, kayak tadi tuh, gue makanya langsung ngeh tuh yang, ya beramai-ramai, gitu-gitu. Nah, dia tuh ngomongnya gitu. Mana beramai-ramai? Tadi yang pas lu di situ sama si Rispo, Cing Abdel ini berarti ngechatnya sendiri. Sama si Rispo. Iya. Tahu kan? Apa dah? Iya. Udah gue jaga-jaga 1 jam. Yang pas ini berarti Cing Abdel ngechat sendiri. Ngechat sendiri. Ya tidak lah, beramai-ramai. Nah, kayak gitu-gitu tuh mirip tuh. Mirip, Cing, bener, Cing.
Emang gue tuh senang banget tuh kalau dia udah ngomong gitu-gitu tuh. Iya. Kayak ngomong Rizky, suaramu seperti krayon Shinchan. Gitu-gitu. Senang banget tuh gue. Iya. Mengingatkan gue sama uncle gue. Uncle. Om dong. Kenapa sih? Nggak penting, uncle. Iya, tapi kan PI. Gak ada kepadanannya juga kalau Andrew, pas Uncle Andrew pas gitu. Uncle PI kayaknya nggak pas. Sapi. Iya. Oke, Regen, terima kasih. Sama-sama Cing Abdel. 1 jam ketawa mulu ini. Sumpah nih gue seneng banget diundang Cing Abdel. Tapi bener Cing, gue yang seneng banget lo juga mau hadir di sini. Gue mau WA lo. Nah, gue tuh sengaja Cing komen di situ supaya diajakin Wawan Canda. Bener gue sengaja gue samber biar diajakin collab gitu. Dulu makanya gue samber aja tuh langsung. Berak ke kebon. Nggak nyampe. Udah nyoba. Spirit ya. Iya. Oke, makasih Regen. Sama-sama Cing. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Berkah terus tetap jadi sutradara dan Amin. bisa jadi produser lah. Amin. 2022 jadi sutradara, kalau enggak 2023 dia jadi produser. Daripada gue jadi produser. Iya. Dan bayar sutradara lain untuk menuangkan ide-idenya. Iya, Cing. Amin. Sehat terus ya. Amin, Cing. Sekali lagi terima kasih hadir di sini. Sama-sama. Dan kita ketemu lagi di wawancara berikutnya dengan tamu yang berikutnya juga.